Salam cinta buat kalian semua penggemar alur cerita film dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum salah satu film yang berjudul The Cruise Dead Man's Prey. Sebuah film yang bercerita tentang pembalasan dendam seorang dukun yang berasal dari Indonesia. Mau tahu cerita selengkapnya dari film ini? Langsung saja, so guys, siapkan kopi, siapkan hati, ini dia alur ceritanya. Film diawali ketika seorang pria bernama Kim Jong Kyun tewas terbunuh di dalam apartemen miliknya. Kim Jong Kyun merupakan peneliti dari perusahaan farmasi yang bernama Seongjil Pharmaceutical. Dari hasil investigasi kepolisian ditemukan beberapa fakta aneh dalam kasus tersebut. Selain pelaku pembunuhan yang masih berada di tempat kejadian, tubuh pelaku juga dalam kondisi membatu dengan beberapa bagian tubuhnya yang mengelupas. Pihak kepolisian juga mendapati Kim Jong Kyun mati akibat dari racun kerang paralitik, sebuah racun kerang paling ganas di antara racun kerang lainnya. Selain itu, yang paling membuat terkejut pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ternyata seseorang yang telah mati 3 bulan yang lalu. Di saat bersamaan, seorang wanita yang bernama Im Jin He yang seorang penulis sekaligus reporter tengah menjalani sesi wawancara di sebuah radio untuk membahas buku yang baru saja dirinya terbitkan. Buku tersebut bercerita tentang seseorang yang dapat menguasai sebuah ilmu kutukan. Sebuah ilmu yang dimana dengan metode mantra alkimia, seseorang dapat menghidupkan mayat lalu mengendalikannya untuk melakukan apapun seperti apa yang ia mau. Namun sayangnya, kini orang tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika sang penyiar mulai membuka sesi tanya jawab dengan para pendengar, tak lama kemudian tersambunglah seorang pria di line telepon mereka. Saat penyiar mencoba menanyakan nama sang penelepon, pria tersebut langsung berujar bahwa semalam telah terjadi sebuah pembunuhan dan otak dari pembunuhan tersebut adalah dirinya. Selain itu, penelepon meminta kepada Im Ji He agar dirinya bersedia melakukan wawancara secara live dengan dirinya. Dan tak lama kemudian, ponsel milik Im Jin He pun mendapatkan sebuah pesan yang berisikan tempat di mana akan melakukan sesi wawancara tersebut. Selepas menghadiri wawancara di radio, Im Ji He pun kembali ke kantor miliknya untuk mencari informasi tentang apa yang dikatakan penelepon tersebut. Sesampainya di kantor, dirinya disapa oleh rekan kerjanya, lalu mulai mengenalkan seorang pegawai magang baru yang bernama Jesse Jung, yang akan bertugas menjadi kameramen bagi dirinya. Setelah itu, Im Ji He pun bergegas menemui wakil direktur untuk menanyakan kasus pembunuhan yang dibicarakan oleh si penelepon tersebut. Kemudian wakil direktur pun berkata bahwa dirinya sudah mendapatkan berkas-berkas tentang kasus tersebut. Saat melihat isi berkas tersebut, Im Ji He dibuat terheran karena pelaku merupakan seorang mayat hidup. Rasa penasaran menyelimuti hati Im Ji He. Bagaimana bisa seorang mayat membunuh orang yang masih hidup? Selain itu, dalam berkas tersebut, Im Jin He melihat seperti ada sebuah tato kutukan yang tergambar di pergelangan tangan pelaku. Lantas, Im Jin He pun mencoba menghubungi seorang profesor yang bernama Tak Jung Hoon untuk menanyakan kebenaran gambar tato tersebut. Namun saat hendak menelpon profesor tersebut, dirinya dikejutkan oleh kedatangan suaminya yang bernama So Jun, yang merupakan polisi dan juga ketua tim investigasi kasus pembunuhan tersebut. So Jun meminta kepada Im Jin He agar membatalkan rencananya karena So Jun menilai kasus kali ini sangatlah berbahaya. Tapi permintaan tersebut ditolak oleh Im Jin He. Dirinya beralasan justru ini adalah kesempatan bagi polisi untuk menemukan pelaku sesungguhnya dan apa motif dibalik kasus pembunuhan tersebut. Pada akhirnya, Sun Jun pun menuruti keinginan dari Im Jin He, tapi dengan syarat pihak kepolisian diizinkan terlibat dalam acara tersebut. Setelah para polisi meninggalkan kantor mereka, sang wakil direktur bercerita kepada Im Jin He bahwa dirinya telah mendapatkan sebuah video yang berisi tentang upacara pengusiran roh yang berada di Jepang. Dalam video itu, sang cenayang mirip sekali dengan So Jin, rekan mereka yang telah lama menghilang.
Di adegan selanjutnya, terlihat Im Jin He tengah mendatangi sebuah kafe. Di kafe tersebut, dirinya bertemu dengan seorang wanita penyihir bernama So Jin yang bercerita bahwa dirinya telah melakukan sebuah pertempuran spiritual serta berhasil membunuh seorang penyihir yang jiwanya telah dikuasai oleh iblis. Di kesempatan ini pula, So Jin terlihat terbaring di atas lengan Im Jin He sembari menahan rasa sakit. Dirinya berjanji kepada Im Jin He akan berusaha mengendalikan roh jahat yang berada di dalam tubuhnya. Lalu di sebuah kursi kafe terlihat Im Jin He seperti tersadar dari lamunan. Kemudian tiba-tiba muncul mayat hidup yang berlari ke arahnya dan mulai menyerang dirinya. Setelah berhasil menghantam tubuh Im Jin He, mayat hidup itu pun lalu mencekik lehernya. Tapi tak lama kemudian muncul So Jin yang mulai mengendalikan mayat tersebut hingga mayat itu melukai bagian tubuhnya sendiri. Namun kejadian yang baru saja terjadi hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Im Jin He. Selasa 17 Oktober, hari di mana sesi wawancara dengan terduga pelaku pembunuhan pun akan digelar. Pihak kepolisian dan juga kru dari Im Jin He pun mulai bersiap. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya datanglah seorang pria yang mengaku sebagai otak pembunuhan dari Kim Jong Kyun. Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung tersebut, pria yang memiliki nama Park Yong Ho ini berkata, dengan merapalkan sebuah mantra, dirinya mampu menghidupkan mayat lalu memerintahkannya untuk membunuh. Selain itu, Park Yong Ho juga berujar bahwa wawancara ini adalah sebagai peringatan kepada 3 petinggi dari perusahaan Seongjil Pharmaceutical yang akan dibunuhnya. 2 hari dari sekarang, jam 2 siang, dirinya akan mengeksekusi Direktur Kim Min Sup. Lalu 2 hari setelahnya, tepat jam 2 siang, giliran dari Direktur Utama Lee Seung-in yang akan dibunuhnya. Dan yang terakhir, 2 hari kemudian di jam yang sama, Ketua Byung Sun Il yang juga merupakan pemilik dari perusahaan Seongjil akan mengalami hal yang sama. Dalam wawancara tersebut, Park Yong Ho juga berkata, hanya dengan permintaan maaf secara terbuka dari Ketua Byung Sun Il yang dapat menghentikan semua ini. Setelah itu, tanpa disadari oleh Im Jin He, tiba-tiba Park Yong Ho berdiri lalu mengalungkan sebuah pisau di lehernya. Seketika keadaan pun menjadi tak terkendali. Sun Jun dan juga pihak kepolisian yang mendapati Im Jin He dalam bahaya mencoba untuk menyelamatkannya. Saat Park Yong Ho mulai membawa Im Jin He masuk ke dalam lift, Sun Jun pun berlari melompat ke dalam lift tersebut. Perkelahian antara mereka pun tak terelakkan. Saat sang suami yang mulai tak bisa bernafas akibat cekikan dari Park Yong Ho, Im Jin He pun mencoba membantu dengan menembakkan pistol ke arah kaki dari Park Yong Ho. Namun tembakan itu tak mempan terhadap Park Yong Ho. Ketika pintu lift mulai terbuka, Park Yong Ho pun memutuskan keluar sembari kembali menyandera Im Jin He. Park Yong Ho yang berada dalam kepungan para polisi, dirinya kemudian berujar kepada Im Jin He bahwa dirinya harus mencari tahu kebenaran tentang ini semua. Dan tak lama kemudian tubuhnya mulai terkelupas dan tangannya pun mulai menghitam sembari dirinya jatuh tertunduk. Di sisi yang berbeda, para petinggi Seongjil Pharmaceutical yang mengetahui adanya ancaman pembunuhan, mereka pun menggelar pertemuan untuk membahas tentang kasus ini. Direktur Kim Min Sup yang menjadi target awal pembunuhan terlihat begitu sangat ketakutan hingga dirinya mendesak Ketua Byung Sun Il untuk segera melakukan permintaan maaf seperti yang diminta oleh sang pelaku. Dirinya beranggapan bahwa ini adalah masalah yang serius karena Park Yong Ho juga merupakan salah satu peneliti dari perusahaan mereka. Namun putri dari Ketua Byung Sun Il yang bernama Byun Min menolak permintaan tersebut. Di sisi yang lain, Im Jin He yang juga berusaha memecahkan kasus ini, dirinya menemui seorang profesor ahli telematika yang bernama Tak Jung Ho. Sang profesor pun kemudian menjelaskan
Berdasarkan dari jurnal penelitian Jenderal Yongje, mayat yang telah dibangkitkan dari kematian dapat berbicara serta mirip seperti manusia. Dan dari hasil analisa foto penyelidikan di dua mayat hidup tersebut, di tangan mereka terdapat sebuah simbol yang berasal dari Indonesia. Dari bukti ini, Profesor Tak Jun Hu meyakini dalang dibalik semua ini adalah orang dari Indonesia yang memiliki kemampuan supranatural. Seketika Im Jin He pun terkejut mendengar ucapan dari sang profesor sembari berujar, Dukun santet. Tanpa terasa, hari pengeksekusian terhadap Direktur Kim Min Soo pun telah tiba. Di sebuah lapas, salah satu rekan Im Jin He terlihat mendatangi seorang narapidana yang merupakan mantan pekerja di penelitian perusahaan Seongjil Pharmaceutical yang bernama Yoon Chun Min. Dalam interogasi tersebut, pria itu bercerita bahwa 6 bulan yang lalu perusahaan Seongjil Pharmaceutical sedang melakukan penelitian terhadap obat baru yang sedang mereka buat. Lalu kemudian sesuatu terjadi hingga mereka memintaku untuk mencari 100 orang secara ilegal untuk dijadikan kelinci percobaan dalam penelitian mereka, yang pada akhirnya semua orang itu pun mati dalam penelitian tersebut. Di sisi yang lain, pihak kepolisian mulai melakukan pengamanan terhadap perusahaan Seongjil Pharmaceutical. Dengan menerjunkan pasukan terbaiknya, pihak kepolisian pun mulai memblokade seluruh jalur masuk menuju perusahaan tersebut. Kala itu Im Jin He yang berada di luar gedung untuk meliput kejadian tersebut, tiba-tiba dirinya merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitaran perusahaan tersebut. Tak lama berselang, kemudian puluhan mayat hidup lainnya pun mulai berkumpul. Lalu mereka pun mulai berlari dan menyerang blokade kepolisian untuk bisa menerobos masuk ke dalam gedung tersebut. Para mayat hidup yang memiliki kekuatan yang begitu besar membuat para polisi pun tak sanggup menahan serangan dari mereka. Sun Jun yang mengetahui para mayat hidup yang telah berhasil menerobos masuk ke dalam gedung, ia pun kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk melakukan penembakan terhadap mereka. Namun sayangnya tembakan para polisi tak mempan di tubuh mereka. Lalu puluhan mayat hidup itu pun mulai berlari menaiki tangga menuju ruangan tempat di mana Direktur Kim berada. Mengetahui keselamatan Direktur Kim yang mulai terancam, Son Jun pun membawanya keluar dari gedung tersebut. Saat baru saja masuk ke dalam lift, keberadaan mereka diketahui oleh para mayat hidup. Namun anehnya, tiba-tiba puluhan mayat tersebut terdiam. Lalu sang dukun pengendali mereka mulai menjatuhkan mereka dari lantai atas. Kemudian mereka pun bangkit kembali lantas berlari menuju ke sebuah tempat. Im Jin He yang kala itu melihat mayat-mayat hidup berlari berganti arah, dirinya merasa curiga. Dengan mengendarai mobil bersama rekannya, ia pun lalu mulai menuju ke tempat parkir. Dan benar dugaan dari Im Jin He. Dirinya yang melihat Son Jun tengah diserang oleh mayat hidup, ia pun lantas menabrakkan mobilnya ke arah mayat hidup tersebut. Lalu kemudian ia meminta kepada Son Jun untuk segera naik ke dalam mobil miliknya. Namun belum sempat masuk ke dalam mobil, puluhan mayat hidup itu kembali berdatangan. Son Jun pun kemudian memerintahkan Direktur Kim dan juga lainnya untuk segera masuk ke dalam mobil miliknya. Para mayat hidup yang mengetahui target mereka kabur menggunakan mobil, mereka pun lantas mengambil paksa taksi-taksi yang tengah terparkir di jalan. Kejar-kejaran di antara mereka pun tak terelakkan. Saat mencoba menjauh dengan menuju ke sebuah terowongan, tiba-tiba salah satu taksi mendahului mereka. Ketika mobil Son Jun akan memasuki terowongan tersebut, taksi yang berada di jalan tanjakan kemudian menabrak sebuah pembatas jalan untuk mencoba menimpa mobil milik dari Son Jun. Setelah berhasil menghindar dan memasuki terowongan, tak lama kemudian taksi-taksi lain yang dikendarai para mayat hidup kembali berhasil mendekati mobil milik Son Jun. Mereka pun lalu berhamburan keluar dari taksi dan mulai meloncat ke atas mobil milik Son Jun.
Mereka pun lantas menghancurkan kaca mobil dan berusaha menarik keluar Direktur Kim. Melihat keberingasan mereka, Sun Jun beserta anak buahnya pun berjuang keras menghadapi mereka. Mobil Sun Jun yang mulai tak terkendali pada akhirnya terhenti di ujung terowongan. Mayat hidup yang terus mengejar buruan mereka kemudian kembali menyerang dan mencoba menarik tubuh dari Direktur Kim. Sun Jun yang sudah mati-matian melindungi Direktur Kim pada akhirnya hanya bisa pasrah karena tak mampu lagi menghadapi keganasan dan kekuatan dari mayat hidup tersebut. Setelah berhasil menyeret keluar Direktur Kim dengan menggunakan jari jemari yang mengandung racun kerang paralitik, mereka pun kemudian mencapik-capik wajah dari Direktur Kim hingga membuat wajahnya melepuh seperti terbakar. Setelah berhasil membunuh Direktur Kim, para mayat hidup itu pun mulai berjatuhan satu persatu. Pada malam harinya, Direktur Utama Lee Seon-in yang saat itu menyaksikan kematian dari Direktur Kim, ia pun memutuskan menemui Ketua Byung Seon-il untuk memohon kepadanya agar bersedia melakukan permintaan maaf. Namun Ketua Byung Seon-il menolak permintaan tersebut. Di tempat yang berbeda, Im Jin-he beserta rekan-rekan dari kepolisian kembali berdiskusi dengan Profesor Tak Jun-hun. Dalam diskusi tersebut, sang profesor berujar bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan Sojun dan juga lainnya dari racun kerang paralitik hanyalah si dukun tersebut. Karena racun itu sebenarnya adalah sebuah kutukan dari sang dukun. Selain itu, dari hasil interogasi dengan Yoon Chun-min terdapat sebuah kejadian yang cukup mencurigakan. Dari cerita Yoon Chun-min, beberapa waktu yang lalu dirinya bertemu dengan seorang pria yang berasal dari Indonesia dengan berpenampilan yang cukup aneh. Pria tersebut menanyakan tentang keberadaan dari putrinya. Lalu kemudian Yoon Chun-min memberikan kontak Park Yong-ho kepada pria tersebut. Dan setelah kejadian itu, Park Yong-ho dikabarkan menghilang beserta 100 mayat korban dari penelitian tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba Im Jin-he meminta rekannya untuk menyiapkan sebuah kamera karena dirinya akan melakukan wawancara. Dan tak berselang lama muncullah Direktur Lee di kantor mereka. Dalam wawancara tersebut, Direktur Lee bercerita bahwa penelitian ini bekerjasama dengan Amerika. Sebuah proyek pengembangan senjata kimia yang berbahan dasar dari racun kerang paralitik. Lalu kemudian Im Jin-he menanyakan apakah perusahaan kalian telah merekrut orang-orang secara ilegal untuk dijadikan objek tes dari penelitian tersebut. Dan apakah di antara orang-orang itu terdapat orang yang berasal dari Indonesia? Direktur Lee pun berujar, mungkin bisa jadi seperti itu. Coba kalian lihat di dokumen yang sudah saya bawakan untuk kalian. Setelah mempelajari dokumen tersebut, mereka terbagi dalam 2 tim. Kemudian mulai bergerak menyelidiki kasus tersebut. Tim pertama, Im Jin-he dengan Detektif Yo bergerak menuju ke gedung bekas penelitian yang diduga sebagai tempat persembunyian dari sang dukun dan juga tempat di mana para mayat-mayat itu dikubur. Sedangkan tim kedua bergerak mencari informasi ke keluarga korban dan juga mencari bukti-bukti tambahan. Sesampainya di gedung tersebut, Im Jin-he dan Detektif Yo mulai mencari keberadaan makam dari para mayat hidup tersebut. Tapi tak lama berselang, tiba-tiba mayat hidup mulai menyerang mereka. Saat Im Jin-he mulai tak dapat bernafas akibat cekikan dari mayat hidup, tiba-tiba muncul seorang wanita yang menolong dirinya. Melalui kekuatan yang ia miliki dengan menyentuh wajah dari mayat hidup tersebut, wanita itu pun berhasil mengalahkannya. Ternyata wanita itu adalah Sojin, rekan Im Jin-he yang telah lama menghilang. Lantas kemudian Sojin pun meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun lantas berlari menghindar dari kejaran para mayat-mayat hidup. Hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam salah satu ruangan. Kemudian Sojin terlihat menggambar sebuah simbol di atas lantai. Lalu memanggil Im Jin-he untuk segera menghampirinya dan berdiri di atas simbol tersebut. Saat sudah berada di atas simbol tersebut, simbol itu pun bercahaya dan berubah menjadi perisai bagi mereka berdua.
Sedangkan detektif Yo yang tertinggal karena menahan pintu ruangan, ia pun kemudian berlari sembunyi di bawah sebuah meja. Saat mayat hidup mulai mengetahui persembunyian dari detektif Yo dan hendak menyerang dirinya, Sojin pun memutuskan keluar dari perisai yang dibuatnya dan mulai menyerang mereka semua. Berkat kemampuan dari Sojin, mereka pun terselamatkan dari serangan para mayat hidup. Singkat cerita, Direktur Lee yang lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, pada akhirnya demi melindungi nama perusahaan, Putri Byung-min pun meminta kepada sang ayah untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Dengan menghubungi pihak dari Im Jin-he, mereka pun menggelar acara permintaan maaf yang disiarkan secara langsung. Namun sayangnya, dalam pernyataan maaf tersebut, Ketua Byung Sun Il terlihat tak bersungguh-sungguh dan terkesan seperti tak merasa bersalah. Melihat hal tersebut membuat Im Jin-he pun menjadi geram. Lalu kemudian dirinya meminta Ketua Byung Sun Il untuk kembali melakukannya secara tulus. Jika tidak, pembunuhan ini akan terus berlanjut. Namun ucapan dari Im Jin-he malah membuat Putri Byung-min tersinggung dan mulai marah serta mencaci maki Im Jin-he. Mendapati keangkuhan mereka, Im Jin-he pun memutuskan menghentikan acara tersebut. Tapi tiba-tiba ponsel Im Jin-he mendapatkan sebuah pesan. Sesaat setelah melihat isi pesan tersebut, wajah Im Jin-he pun langsung tertuju kepada Jae Si-jung. Tanpa disadari olehnya, ternyata Jae Si-jung adalah salah satu korban tewas yang mayatnya juga dibangkitkan oleh sang dukun. Melalui mayat itu, kemudian sang dukun berkata kepada Im Jin-he bahwa dirinya melakukan semua ini demi pembalasan dendam atas kematian dari putrinya. Di saat yang bersamaan, Sojin beserta lainnya yang mulai menemukan persembunyian dari sang dukun mencoba untuk membuka sebuah pintu ruangan yang diduga tempat dukun tersebut bersembunyi. Saat detektif Yo hendak membuka pintu tersebut, tiba-tiba pintu itu meledak hingga membuat mereka semua terpental. Lalu kemudian terlihat sosok pria tua dengan dikelilingi sebuah mantra dengan posisi duduk bersila. Dengan melewati lingkaran mantra yang mengelilingi sang dukun, Sojin pun mulai berusaha untuk mendekatinya. Seperti berkejaran dengan waktu, Jae Si-jung yang terus mencoba mengejar Ketua Byung Sun Il untuk membunuhnya, membuat Sojin pun harus sesegera mungkin untuk dapat menghentikan perbuatan dari sang dukun. Saat mencoba untuk mendekati sang dukun, tiba-tiba mayat hidup mulai menyerang dirinya. Tapi untungnya Sojin mampu menghadapi mereka semua. Setelah berhasil mendekat ke tubuh dari sang dukun, kemudian tangan Sojin mulai menyentuh wajah dari sang dukun. Dengan kekuatan yang ia miliki, Sojin pun mencoba mengendalikan kekuatan jahat dari sang dukun. Perlahan-perlahan kekuatan dari sang dukun pun mulai menghilang. Sojin pun berhasil menghentikan kekuatan jahat dari sang dukun. Di saat yang bersamaan, Jae Si-jung yang hampir saja membunuh Ketua Byung Sun Il, tiba-tiba tubuhnya terdiam akibat dari mantra sang dukun yang mulai memudar. Kala itu Putri Byung-min yang mendapati ayahnya telah selamat dari pembunuhan, tak disangka demi menguasai perusahaan milik sang ayah, dirinya tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dengan menggunakan patahan jari dari Jae Si-jung yang ia lumuri dengan racun kerang paralitik, Putri Byung kemudian menggoreskannya ke wajah sang ayah. Seketika wajah ayahnya pun melepuh hingga membuatnya tewas seketika. Tapi untung saja tindakan dari Putri Byung-min diketahui oleh Im Jin-he. Melalui rekaman suara mic yang masih menempel di baju Ketua Byung Sun Il, Putri Byung-min pun tak bisa mengelak dari tindakan kejam yang ia lakukan. Pada akhirnya Putri Byung-min pun harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di depan meja pengadilan. Di akhir film, kita akan disuguhkan sebuah adegan epilog dari sequel berikutnya dari film ini. Dalam adegan tersebut terlihat Putri Byung-min lolos dari jeratan hukum karena kurangnya cukup bukti untuk menjerat dirinya. Namun Im Jin-he dan juga Sojin tak tinggal diam begitu saja.
Mereka berniat akan membalas segala perbuatan buruk dari Putri Byung-min. Oke guys, itulah akhir kisah dari film The Curse Dead Man Spray. Tuliskan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian semua suka dengan video kali ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, terus berkarya, salam 10 malam.